sahabat Jirian Education, kembali lagi bersama dengan saya pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara lagi kepada kita tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, menjadi manusia yang bertanggung jawab tentu semua orang menginginkannya. Nah, kalau Anda di tempat pekerjaan Anda masing-masing, entah di perusahaan, entah Anda menjadi seorang pegawai negeri sipil, entah Anda menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, atau menjadi seorang pelajar, maka Anda dituntut untuk bertanggung jawab, kan? Semua perusahaan-perusahaan, semua para pekerja, bahkan karyawan sekalipun dituntut untuk bertanggung jawab. Lalu, mengapa hal ini sangat penting? Nah, di sini kamu akan menemukan jawabannya. Menjadi manusia yang bertanggung jawab tentu semua orang menginginkannya. Sekali lagi ya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Menjadi orang manusia yang bertanggung jawab itu tidak mudah. Dan untuk melakukannya, semua penuh dengan namanya integritas. Integritas seseorang menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Baik dia bekerja, baik dia melakukan segala sesuatu, maka dituntunlah yang namanya dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari kata bahasa Inggrisnya itu ada dua, yaitu respond dan ability. Jadi kalau dipersingkat namanya itu responsibility. Responsibility itu sudah dibagi dua. Respon artinya ya kita meresponi, dan ability itu kemampuan. Jadi kalau kita sederhanakan, responsibility itu artinya kemampuan untuk seseorang untuk menanggung semua perbuatannya dengan segala apa yang dia lakukan. Jadi kita bisa melihat bahwa kemampuan seseorang untuk merespon segala sesuatu yang dia lakukan dan dia bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, Anda tahu di dalam sejarah permulaan, yaitu di dalam sejarah Alkitab, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, sebenarnya ada beberapa hal penyelewengan terhadap tanggung jawab. Apa itu penyelewengan terhadap tanggung jawab? Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3, itu berbicara tentang manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, kalian perhatikan, di situ sebenarnya ada Adam, ada iblis, ada Hawa. Ada 3 tokoh yang ada di situ. Lalu Tuhan bertanya kepada si Adam, gitu ya. Tuhan berkata kepada si Adam, siapakah yang memakan buah pohon yang terlarang itu? Lalu si Adam mengatakan, dia, Hawa, dia memberikannya kepadaku, makanya aku makan. Lalu si Hawa mengatakan, oh, dia, si iblis, yang menyuruh saya untuk memakannya. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat saling tuduh menuduh, sehingga mereka tidak mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Nah, coba perhatikan, kalau kita bisa melihat di situ, tanggung jawab sudah hilang. Ya, seharusnya Adam yang harusnya bertanggung jawab kepada istrinya, dan juga Hawa harus bertanggung jawab akan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tanggung jawab memang dari dulu itu sudah kacau, ya, sudah kacau. Itulah sampai sekarang. Kenapa? Karena dosa awal ini. Dosa awal ini membuat seseorang manusia tidak dapat bertanggung jawab. Sudah dari nenek moyang kita, mereka tidak lagi bisa hidup di dalam satu tanggung jawab yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Seharusnya mereka tidak boleh melakukan demikian, tetapi justru di situ mereka melakukannya. Nah, dengan adanya saling tuduh menuduh ini, jadi seseorang kehilangan tanggung jawabnya. Misalnya, saya memecahkan satu gelas. Lalu ada seseorang yang bertanya, siapa yang memecahkan gelas? Bukan saya, dia tadi yang mau melakukannya. Nah, misalnya di kalangan anak pelajar ya, misalnya ada anak sekolah yang menyontek. Jadi mereka menyontek, lalu yang satu mengatakan,
Si guru bertanya, siapa yang menyontek? Oh, saya tidak menyontek. Setelah ketahuan, oh dia kok tadi yang memberikan saya contekannya. Jadi di sini kita bisa melihat saling tuduh-menuduh, tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Nah, menjadi manusia yang bertanggung jawab, sebenarnya ada hal yang sangat perlu kita pahami. Bahwa memang manusia itu dituntut di dalam dirinya untuk hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia lakukan. Baik dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di dalam kali ini saya menyoroti tanggung jawab di dalam 4 atau 5 hal ya. Yang pertama adalah manusia bertanggung jawab dalam membangun masyarakat. Nah, penting ya, banyak orang tidak memiliki tanggung jawab ketika dia sudah ada di dalam satu perusahaan atau di dalam satu gereja atau dalam satu persekutuan atau di rumah, dia tidak memiliki hati untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, ini juga menjadi himbauan bagi kita untuk kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat ya. Kita bisa melihat keadaan di sekitar kita, negara kita. John F. Kennedy ya pernah mengatakan bahwa don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jadi artinya jangan bertanya apa yang negara lakukan untukmu, tetapi bertanyalah kepada dirimu sendiri, apa yang kamu lakukan untuk negara. Nah, kalangan remaja, orang dewasa sekarang ini justru terbalik ya. Mereka menuntut apa yang dibuat oleh negara untukku, tapi bukan mereka menuntut apa yang kubuat untuk negaraku. Nah, itu yang menjadi berhalangnya tanggung jawab ya. Kadang-kadang kita menuntut sesuatu, sebenarnya tidak pernah kita mengambil bagian di dalam tanggung jawab untuk membangun bangsa ya. Nah, kenapa begitu? Coba perhatikan para koruptor gitu ya. Para korupsi di Indonesia sangat merajalela. Jadi mereka nggak ada rasa tanggung jawab bagaimana mereka membangun bangsa ini dengan benar, tetapi justru mereka mengurangi hak-hak daripada masyarakatnya sebenarnya. Nah, itu mereka tidak punya tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi mereka sebenarnya. Jadi jangan tanya apa yang negara lakukan untuk kita, tapi kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk negara. Nah, misalnya kalau seseorang mengutarakan aspirasinya gitu ya. Nah, kadang-kadang para pelajar sekarang ini mereka melakukan dengan anarkis, dengan segala macam hal-hal yang melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak baik gitu ya. Jadi mereka menuntut sesuatu hal kepada negara dengan hal-hal yang berbau anarkis. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Justru kita mau mengatakan kepada kita, apa yang aku bisa buat untuk negaraku ya. Apa yang bisa aku buat di lingkungan sekitarku, apa yang bisa aku buat. Misalnya untuk contoh sederhananya saja, di jalanan kita bisa mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Kita sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Atau misalnya membayar pajak, kita sudah bertanggung jawab untuk membayar pajak. Atau misalnya di pemerintah sudah menyiapkan tong-tong sampah ya di jalan-jalan. Kita bertanggung jawab untuk menaruh sampah-sampah itu di tempat yang benar. Bukan sebaliknya, justru kita malah membuang sampah sembarangan. Nah, ini tanggung jawab kita kepada negara kita. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab kepada sesama. Ya, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab kepada sesama kita. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita bertanggung jawab kepada mereka dalam membangun relasi yang benar. Kita bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang baik antara sesama kita manusia. Jangan kita menjadi orang yang egois, jangan kita menjadi orang yang hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain supaya mereka dibangun, dibentuk. Misalnya begini, kalau ada orang yang melakukan dosa di sana, maka tentu kita bertanggung jawab untuk menegur, untuk mengarahkan dia. Kamu harus berubah seperti begini. Kita memberikan dia pemahaman yang benar. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam kebenarannya. Nah, ini tanggung jawab ini perlu kita untuk lakukan. Apalagi kita sebagai orang Kristen,
kita harus memperkenalkan Kristus kepada orang banyak, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan kita ini dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Kepada keluarga, banyak anak-anak yang sekarang hilang tanggung jawab orang tuanya kepada keluarga. Ketika dia sudah besar, dia tidak lagi menghiraukan orang tuanya, dia tidak lagi menghiraukan keluarganya, dia hidup sendirian saja, dia sudah enak, dia sudah mendapat pekerjaan yang baik, dan akhirnya apa terjadi? Orang tuanya ditinggalkan di luar. Nah, jangan pernah meninggalkan demikian, karena sesungguhnya dari kecil, dari rahim kita dipelihara dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dari orang. Masa kita membalas dengan tanggung jawab kita kepada keluarga kita? Kalau misalnya seorang bapak, dia bertanggung jawab kepada anak, seorang ibu bertanggung jawab kepada suami dan kepada anak-anaknya, dan juga anak yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Tanggung jawab itu tidak dapat dilepaskan. Semuanya ini sangat berguna. Tanggung jawab kepada keluarga sangat penting. Kenapa? Karena masa depan setiap orang yang dalam keluarga itu di dalam karakteristik yang ada dalam keluarga. Jadi jangan heran kenapa banyak anak-anak yang hidupnya amburadul, hidupnya kacau balau, hidupnya penuh dengan pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Karena di dalam keluarga tidak ada satu job yang dilakukan oleh orang tuanya sejak mendidik. Dan juga sebaliknya, anak tidak bertanggung jawab untuk melakukan apa yang disampaikan. Yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap diri. Sebagai seorang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, kita juga memiliki tanggung jawab terhadap diri. Ya, kita bertanggung jawab untuk mengarahkan diri. Dan itu juga mengambil dalam pelayanan. Makanya anak-anak Tuhan dihimbau hidup dan bertumbuh yang sangat penting sekali. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita banyak tanggung jawab kepada orang lain, lingkungan kita sekitar kita, tapi kita juga tanggung jawab kepada diri sendiri. Jangan pernah melupakan tanggung jawab apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Segala sesuatu yang telah saya sampaikan di atas tadi, kelima hal yang telah saya sampaikan, itu semua kita lakukan bukan semata-mata sebagai semacam kalau kita hidup sebagai orang Kristen, semua tanggung jawab semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Apapun yang kamu lakukan, baik yang kamu makan, minum, kamu bekerja, kamu melakukan segala sesuatu, kamu lakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga ketika kita berpikir bahwa apa yang kau lakukan sekarang ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada sesama, keluarga, gereja, kita melakukannya dengan baik. Kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Misalnya saya seorang guru, saya mengajar, saya mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, bukan. Tapi saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tanggung jawab sangat penting. Ya, tanggung jawab sangat penting. Oleh sebab itu kita harus memiliki rasa yang bertanggung jawab itu. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Allah, dia pasti memiliki hidup yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan hidup bertanggung jawab, maka orang akan melihat kita, orang akan memperhatikan kita, orang akan segan, ya, dan orang akan memuliakan Allah melalui sebuah perbuatan kita. Kenapa? Karena dengan adanya kita bertanggung jawab, kita sudah menunjukkan Kristus ada di dalam diri kita. Ya, Kristus adalah seorang yang bertanggung jawab, ya, pribadi yang bertanggung jawab menjaga, memelihara kita, bahkan dia memberikan kita keselamatan. Tapi sekarang kita yang bertanggung jawab
untuk memperkenalkan Kristus kepada orang banyak. Nah, dari beberapa tanggung jawab yang telah saya sampaikan di atas tadi, kiranya menolong kita untuk membangun kembali rasa tanggung jawab itu. Mengapa sih kita harus bertanggung jawab? Ya, mengapa kita harus bertanggung jawab dan mengapa kita harus melakukannya? Apakah sebuah rutinitas? Apakah sebuah kewajiban atau apa? Jadi tadi saya sudah jelaskan di atas. Kiranya Tuhan yang memberkati Anda semua.